Halo Foodpreneur Indonesia, bertemu lagi bersama saya Rifki Ramdan Maulana di Foodies Podcast bersama Mbak Sarita Suteja. Halo. Ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas tentang event nih Mbak, ya karena event ini masih sangat-sangat berkolerasi dengan seluruh bisnis ya, khususnya di bisnis kuliner ini. Apa sih Mbak yang harus dipersiapkan kita untuk membuat event nih, khususnya untuk event-event di bisnis kuliner? Oke, to be honest ya, sejujurnya kalau di CRP Group sendiri itu kita memang belum pernah menggelar sebuah event yang besar, event offline mungkin ya. Tapi kalau saya boleh cerita, itu sebetulnya kita beberapa kali sering melakukan aktivasi yang base-nya online. Misalnya kalau pernah ada tuh yang ngekepoin IG-nya Warung Abnormal, itu pasti pernah baca satu aktivasi online yang namanya Social Time. Nah, Social Time itu sendiri sebetulnya kan sesimpel lomba foto, tapi hadiahnya handphone dan diundinya per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Gimana? Menarik nggak? Menarik. Bagi handphonenya per bulan? Iya, per bulan. Jadi setiap bulan itu ada 2 orang yang dapat handphone. Jadi kan pastinya itu kan akan membuat orang, wih, gue bisa dapat handphone loh per bulan loh. Artinya kalau gue bikin si aktivasinya periodenya 1 tahun, it means ada 12 handphone. Kalau nggak salah kita baginya 2 handphone per bulan. Jadi ada 24 handphone dalam setahun. Gitu. Jadi mungkin gini lah, kalau gue boleh menjawab pertanyaannya. Handphone bener ya Mbak Sarita ya, karena sekarang orang itu milenial tuh ke HP itu sangat-sangat Iya banget. Makanya kan kalau balik lagi ya, kalau ngomongin event yang bagus itu mungkin ya kita harus tahu dulu dengan precise siapa sih yang mau kita target gitu kan. Kalau ngobrol tentang Warung Abnormal itu kan of course si target yang ditujunya itu kan memang si milenial ini yang kayaknya kalau ketinggalan dompet tuh gak apa-apa banget. Tapi kalau ketinggalan handphone kayak resah, gelisah, gundah, gulana, garuk-garuk gitu. Jadi kayaknya tuh kayak nggak bisa gitu kan. Aku nggak bisa digituin gitu kan. Jadi kalau dibilang sekarang balik lagi ke pertanyaannya awal gitu kan. Apa sih yang harus disiapin gitu ya? Tentunya yang paling penting itu adalah tadi target marketnya harus jelas dulu siapa gitu. Kayak misalnya pernah kita waktu itu bikin juga aktivasi mirip kayak gitu. Misalnya di Sambal Khas Carmila. Ya agak susah sih dapat konsumennya, dapat pesertanya ya. Iya, karena di Carmila itu kan sebagian besar keluarga ya gitu. Jadi si bapak ibunya itu yang umurnya mungkin juga udah nggak milenial lagi gitu, kejauhan. Jadi buat mereka somehow apa itu Instagram gitu loh. Bu, diinstal aja enggak, saya nggak mau gitu. Ya itu tadi gitu, maksudnya selain kita cerita tentang target market ya tentu saja kita harus sesuaikan juga cara kita menyampaikan. Kemudian kalau mau bikin aktivasi online harus juga dengan hadiah yang menarik untuk si target marketnya. Sama satu lagi yang paling penting dan benar-benar penting banget adalah integrasi kerjasama antara tim online yang woro-woro umbar-umbar promo di online sama tim yang ada di lapangan, tim offline yang itu adalah di outlet anak-anak operasional. Which is kalau misalnya konsumennya baca di Instagramnya, wih ada lomba foto, kemudian datanglah dia ke outlet and then nanya, mas, bro, sis, ini katanya ada social time ya. Jangan sampai banget tim kita di outlet tiba-tiba ngomong, oh saya nggak tahu ada promo itu, wah gawat itu. Jadi benar-benar si tim outlet pun harus tahu, oh iya betul ada ini gitu. Atau kalau perlu, kalau dari kami ya, kalau di tim kami itu biasanya bahkan tim online-nya itu bikin SOP, bikin fact yang misalnya per poin-poin cuma 3 poin misalnya, apa sih yang harus dia tahu tentang si promo ini. Iya, jadi emang harus sangat kompak ya, tim online-nya, tim offline-nya. Yes, of course. Nanti kalau misalnya ada yang nanya social time dan ada waiters yang nggak tahu kan itu nggak bagus ya. Nah, kalau kita ngomongin event nih, banyak perusahaan yang sudah besar menjalankan event ini dari dana-dana CSR.
Ya. Kan? Pertanyaan pertama saya, kalau CRP Group sudah ada CSR nih, apa belum nih? Menyisihkan apa gimana nih Mbak Sarita? Sebetulnya kalau secara officially gitu, maksudnya betul-betul officially untuk CSR sebetulnya kita belum punya. Kalau officially ya gitu, karena memang kita belum punya capability untuk bentuk satu divisi CSR sendiri. Tapi sebetulnya kan kalau ngomongin tentang program CSR kesannya gede gitu kan, huge. Sebenarnya nggak lagi ngomong tentang perlu nggak perlu bagi bisnis, tapi lebih ke kesiapan kita. Mungkin kalau misalnya perusahaannya masih cukup masih baru mulai, kesiapan kita as owner, founder, atau kalau udah besar juga as corporate untuk give back to community. Jadi betul-betul apakah kita siap dan willing gitu untuk ngasih balik ke masyarakat tempat kita berada. Jadi kalau sedikit cerita, kalau di CRP sendiri kan memang kita punya CRP value ya, nilai-nilai yang kita punya pedoman nilai-nilai lah di dalam perusahaan itu sendiri. Salah satu nilainya itu adalah kita harus memberi kontribusi real kepada masyarakat. Nah, jadi dari awal banget juga, dari zaman-zaman kita masih satu outlet di Petikur 51 yang super mini itu, si nasi goreng mami itu, gitu. Jadi itu sih sebetulnya kita memang sudah punya komitmen untuk menyisihkan sekian porsi kotak. Dulu kan kita pakai kotakan, sekarang juga masih kotak sih kalau nasi goreng mafia. Itu memang kita punya satu keinginan, komitmen untuk menyisihkan sekian kotak yang dibagikan setiap minggu ke either itu bisa panti asuhan, bisa panti jompo atau siapapun. Jadi itu memang komitmen kami dari awal. Dan itu kita lakukan sampai sekarang. Jadi dulu kita berpikirnya pokoknya sekian kotak per outlet ya gitu. Jadi ya sekarang ya dari outlet-outlet yang dimiliki oleh CRP Group sendiri, itu memang kita punya komitmen untuk menyisihkan sekian kotak setiap minggu. Dan kalau cerita lagi CSR yang lain, kan sebenarnya CSR itu nggak melulu harus dengan saya harus budgetin sekian, enggak. Jadi ada juga satu program kita yang kalau pernah dengar namanya sedekah ilmu dan sedekah ilmu bisnis. Itu kan sebetulnya bukan bagi-bagi makanan ya gitu, tapi itu kan sebenarnya bagi-bagi ilmu. Namanya juga udah sedekah. Sedekah itu kan kita ngasih dengan cuma-cuma. Tapi mungkin yang kita berikan itu adalah ilmu, artinya kita sharing gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya gitu, maksudnya apa yang kita lakukan untuk mau CSR nggak usah mikirnya terlalu rumit atau terlalu gede gitu. Wah, gue harus punya budget sekian misalnya gitu. Enggak sih, sebenarnya sesimpel kan kita kan pasti sebagai business owner pastinya punya dong ilmu, bisa macam-macam sih ilmunya ya. Maksudnya ada mungkin nih kayak ilmu tips-tips untuk masak misalnya, atau tips-tips mengelola keuangan simple or apapun itu. Nggak mungkin satu orang nggak punya ilmu gitu kan. Pasti setiap orang punya ilmu tertentu di otaknya yang bisa dia sharingkan kepada orang lain. Nah, dulu sih kita mikirnya sesimpel itu aja gitu. Oh, gue belum bisa bikin program CSR, belum ada divisi yang bisa nanganin misalnya gitu kan. Ya udah, kita bikin aja sedekah ilmu setiap minggu, setiap bulan sekali. Dan itu kan sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena saya yakin banget setiap orang pasti bisa kalau disuruh sharing. Cuma mungkin nih yang biasa kejadian nih, itu adalah kadang-kadang aduh gue nggak terlalu pede gitu kan. Gue suruh ngomong ya, jangan-jangan di depan mic udah gemeteran duluan sebadan badan gitu kan. Tapi basically setiap orang pasti bisa kok, minimal kalau nggak bisa sharing ilmu yang penting banget nih, misalnya sharing aja tentang bisnisnya, gimana cara dia dulu nemuin partner bisnis misalnya gitu kan, atau misalnya gimana caranya dia bikin produk yang sekarang dia jual. Sebenarnya banyak banget kok yang bisa di sharing. Oke, jadi memang CSR ini banyak ya perusahaan besar yang menjalankan CSR. Tapi ini menarik banget teman-teman Foodpreneur. Kalau di CRP Group ini berarti tadi sudah disebutkan sama Mbak Sarita, memang CSR-nya belum ada Mbak Sarita ya. Cuman ya, belum. Di samping itu ada salah satu komitmen dari CRP Group yang memang ini kata-kata yang paling bagus nih. Give it back to
Community. Mungkin kita lahir tuh dari community ya. Iya, pasti dong. Setelah level bisnis kita naik, ya give it back lah ke community ya. Jadi itu mungkin CSR activation-nya dari CRP Group yang memang belum di ini kan ya. Cuman memang udah lahir dari dulu sampai sekarang. Iya, iya. Sangat menarik. Patut dicontoh ya. Saya juga pernah datang nih ke Sedekah Ilmunya dan itu sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman pebisnis kuliner lainnya. Oke, Foodpreneur Indonesia semakin menarik ya, semakin menarik obrolan kita dengan Mbak Sarita. Nanti kita lanjutkan, tetap stay tune di Foodies Podcast. Oke Mbak Sarita, nih dari sekian banyak brand dari CRP Group ini, yang paling fenomenal itu kan warung abnormal. Warung abnormal ini yang banyak diobrolin sama orang-orang dan banyak diliput media ini untuk produk. Nah, selain produk nih Mbak Sarita, yang sering diliput oleh media mungkin di bagian eventnya, pernah nggak sih atau punya tips-tips tersendiri nggak sih bagaimana membuat event yang nanti tuh banyak banget nih media yang akan datang atau jadi go viral, itu seperti apa Mas Sarita? Pastinya kalau cerita tentang apa sih yang bikin media mau ngeliput kita, pastinya kita harus punya sisi news value yang menarik dan cukup bermakna tua banget ya istilah gue. Bukan bermakna, maksudnya benar-benar punya satu nilai yang cukup besar lah untuk si jurnalis-jurnalis tersebut biar mau ngeliput kita gitu. Jadi misalnya lah ya, contohnya kayak kemarin tuh kita kan baru ekspor roasted bean ke USA. Itu kan saya dengar tuh berita. Ya. Mantap ya, selamat ya Mbak Sarita. Thank you. Sebenarnya selamatnya sih harusnya untuk to us all ya. Maksudnya benar-benar untuk kita sebagai orang Indonesia. Karena kan itu kan bisa dibilang kita mengekspor 3 ton abnormal roasted bean. Jadi betul-betul beannya itu yang sudah di roast dan brandnya itu adalah brand abnormal. Jadi dari produk dan brandnya itu lokal banget ya? Iya betul. Jadi betul-betul produknya itu udah produk jadi ya. Jadi yang bukan lagi mentah yang kita ekspor ke USA. Tentu saja itu kan punya news value yang cukup besar untuk si jurnalis-jurnalis tersebut. Jadi ketika saya dan tim saya sih, sebenarnya nggak cuma saya sih, justru tim saya yang setelah kita punya satu hal itu, maksudnya satu kegiatan itu, kemudian tim media relation saya langsung membuat sebuah rilis di mana kita bercerita gitu bahwa kita akhirnya setelah sekian lama kita mengusahakan, karena kan persiapan juga bukan hal yang sebentar ya gitu, dari membangun facility roastery di Cihampelas, kemudian sertifikasi FDA itu saya lupa, Food and Drug pokoknya BPOM-nya Amerika lah gitu. Itu kan akhirnya kita bisa dapat dan akhirnya kita coba penuhi semuanya, dari roastery-nya, kemudian dari packaging-nya, kemudian dari capacity untuk bikinnya sampai proses ekspornya, dan akhirnya kita berhasil ke USA gitu. Jadi betul-betul harus punya satu news value yang cukup besar gitu agar mereka juga mau naikin itu sebagai tayangan mereka, liputan. Betul. Baik lagi kontennya berarti ya. Iya, betul. Nah, berarti menarik nih, kalau CRP sih menurut saya nggak harus event yang terlalu maksudnya yang gimana gitu ya untuk diliput media. Tapi dari awal yang saya perhatiin, dari namanya warung abnormal itu sangat mengundang media, dari produknya itu sangat mengundang media, dan sekarang dari segala prosesnya itu yang selalu menggemparkan di dunia bisnis kuliner, dan akhirnya kemarin juga di repost sama Pak Triawan Munaf ya. Iya. Bayar berapa Mbak? Enggak loh, Pak Triawan itu kalau baca di waktu itu sih sempat beliau tulis di bio dia, tapi kemarin saya lihat tuh dihapus. Dia kan bilang sebetulnya my endorsement are free as long as I like your product. Jadi betul-betul Pak Triawan Munaf itu support kita sebagai orang Indonesia. Pokoknya asal produknya dia suka, beliau pasti repost. Pak Triawan, bercanda ya Pak ya. Nggak, Pak Triawan bukan buzzer, tapi Pak Triawan ini selalu mendukung yang saya perhatikan ke lokal-lokal brand termasuk di warung abnormal ini. Oke, sangat menarik ya. Tadi udah curhat di roasted bean-nya, udah pergi ke USA. Di
SF Seattle atau di mana Mbak? Di USA aja sih, di seluruh Amerika. Yes, mantap. Oke teman-teman, masih banyak pembahasannya, ini semakin menarik ya. Semoga manfaat juga ini buat teman-teman yang memang mau berkembang. Jangan lupa, sekali lagi saya selalu bilang, jangan lihat CRP group atau orang abnormal di kondisi sekarang, tapi dulu pun ya nggak sebesar ini. Jadi teman-teman harus selalu optimis dalam mengembangkan bisnisnya. Kita akan bahas lagi di pembahasan selanjutnya, tetap di Foodies Podcast.